eee, ini adalah aspek, psikososial dari lansia ya. Oke, tadi definisi lansia kita udah, jelaskan ya, sudah belajar bahwa, yang usianya 60 tahun ke atas. Oke, ini yang akan dibahas adalah aspek psikososial lansia. Nah ini, di dalam ini yang Undang-Undang, Nomor 13, lebih dari 60 tahun, lalu di dalam buku, karangan Meiner, itu ada 65 sampai 75 ya, middle old 75 sampai 85 old, old sangat tua. Nah, sangat tua sekali yang elit ya, lebih dari 100. Tapi secara umum kita pakai patokan yang 60 ya, 60 tahun sudah dikatakan tua. Lalu kalau WHO tahun 2001 ya, 65, kadang-kadang 60 nih. Nah, yang sementara kalau yang tua itu 80 tahun. Apa yang terjadi pada lansia? Yang menurun apa sih? Yang berubah apa? Semuanya berubah. Coba kamu foto diri kamu sekarang ya, nanti 5 tahun yang akan datang juga berubah kok. Itu proses penuaan, pematangan ya, itu terus terjadi. Coba lihat orang-orang misalkan, oh iya udah menikah nanti mukanya berubah deh. Kalau menikah dengan orang yang tepat mungkin mukanya jadi tambah cantik gitu ya. Tapi menikah sama orang yang nggak tepat, nah dia akan lesu gitu ya. Ini fisiknya menurun, lalu fungsionalnya menurun, fungsi. Fungsi itu maksudnya mampu berjalan apa tidak gitu ya. Lalu mampu untuk melihat atau tidak gitu ya. Jadi itu lebih ke fungsinya, bisa digunakan dengan sesuai fungsinya atau tidak ya. Lalu perubahan hubungan sosial. Kita pelajari yang disengagement. Lansia-lansia itu sudah mulai mengalami keterpisahan ya secara sosial. Ya, baik dengan lingkungan yaitu teman sebaya gitu ya atau teman kelompok atau dengan anak, bahkan dengan anak. Ya, keterpisahannya karena apa? Karena fisik itu. Karena dengkulnya suka sakit, akhirnya dia kemana-mana enggan, gitu ya. Padahal ada kebutuhan untuk bersosialisasi. Lalu perubahan yang lain lagi, apalagi di era pandemi. Di era pandemi ini perubahannya sangat lebih jelas lagi. Kalau bukan keluarga yang mendukung dia di rumah, itu benar-benar bisa kehilangan ya hubungan sosial dengan sesama manusia. Bukan anak yang datengin orang tua gitu ya. Seperti itu. Jadi hubungan sosialnya juga berubah. Selain daripada karena fisik, bisa juga mungkin karena ada perubahan fungsi kognitif, misalkan yang demensia. Dia lupa dengan teman-temannya. Dia lupa bahkan dengan anaknya. Bahkan orang demensia bisa lupa dengan mukanya sendiri. Ya, ada perubahan hubungan sosial. Karena perubahan fisik, atau bisa juga karena apa? Faktor ekonomi. Aku mau telepon sebenarnya, misalkan fisik udah nggak mungkin datengin. Karena pandemi gitu ya, misalnya taruhlah. Tapi mau telepon nggak ada pulsa, nggak ada uang buat beli pulsa. Nah itu ya, makanya tadi saya bilang, lansia itu banyak faktor yang harus dikaji gitu. Makanya mumpung Anda juga masih muda, investasilah dalam hal apa? Kesehatan. Dan investasi dalam bentuk uang juga ya, berusaha gitu supaya ketika tua pun Anda bisa survive. Karena usia pensiun itu kan umur 55 kan rata-rata. Sementara orang bisa hidup sampai 80 tahun. Dari 55 ke 80, 15 tahun lagi. Apakah kamu bisa support diri kamu sendiri ataukah masih minta dari anak? Sementara anaknya belum tentu gitu ya, belum tentu dia kuat ekonomi.
Nah, itu makanya perlu dipikirkan dari sekarang. Tapi Bu, bagaimana kan perawat kan gajinya kecil. Mungkin kalian dengar ya. Tapi bisa banyak hal yang dilakukan oleh perawat ya. Salah satu contohnya, saya punya mahasiswa dulu dia D3, lalu dia perawat di rumah sakit, lalu ambil S1 sambil dia kerja jadi perawat. Katanya untuk bersihin luka aja dia sebulan bisa dapat 20 juta gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya bagaimana tergantung kitanya ya bisa memaksimalkan yang ada. Ya yang pasti yang ada uangnya dikelola dengan baik gitu. Dan yang paling penting sebenarnya walaupun kita banyak uang ya kerja di mana gitu yang gajinya mungkin besar, tapi kalau kesehatan yang nggak dijaga sama aja uangnya habis buat kesehatan ya. Nah itu. Jadi ada aspek ekonomi juga di ini juga berpengaruh ya terhadap perubahan hubungan sosial pada lansia. Ditambah lagi yang mungkin dulunya ya dulu habis sebelumnya kerja gitu ya, terus jadi nggak kerja lagi. Sementara kalau udah lansia malah pengeluarannya lebih banyak ya terkait dengan kesehatan. Nah ini jadi kompleks gitu untuk memikirkan individu lansia itu kompleks. Lalu ada perubahan peran, yang tadinya mungkin dia seorang istri atau seorang suami, tapi sudah meninggal pasangannya, ya tentunya ada perubahan peran. Atau mungkin yang tadinya dia sebagai seorang ibu, tapi karena anaknya sudah menikah, akhirnya dia sendiri tidak ada ini ya, perannya bukan istri dia nggak harus ngurus anaknya lagi. Lalu mengalami banyak kehilangan. Banyak kehilangan fisik, kehilangan anak, kehilangan suami gitu ya. Juga kehilangan-kehilangan yang lain ya, termasuk kehilangan hubungan ya dengan sekitarnya. Oke. Nah, ini kondisi lansia seperti ini ya. Oh. Ya, dampaknya apa nih? Kehidupan sosialnya menurun ya. Sebenarnya kalau lansia dikatakan kepribadiannya labil nggak sih Bu nanti? Apakah semua lansia jadi kayak anak-anak? Kepribadian lansia itu stabil, itu lansia sehat ya. Jadi kalau lansia yang seperti kayak anak-anak gitu ya, merengek-rengek itu pasti ada gangguan di kognitifnya. Contohnya yang demensia. Nah, dia akan balik ke pikiran masa lalunya dia gitu. Mungkin apa yang dia kenang waktu kecil gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak kayak gitu ya, Bu? Iya, nggak kayak gitu. Jadi kepribadiannya stabil. Lalu ini ada aspek-aspek kepribadian yang bisa yang ada nih ya, yang sebenarnya nggak berubah nih harusnya. Interiority, yaitu innernya dia ya, bagaimana dia memikirkan hal yang lebih sifatnya ke dirinya sendiri itu. Lalu ada extroversion, sosial. Nah, ini ada stability, kreativitas, sensitivity, openness, keterbukaan itu nggak berubah sebenarnya. Nggak berubah. Jadi kalau ada perubahan gimana, Bu? Ya bisa jadi memang karena ada perubahan patologis ya. Yaitu yang saya sering kasih contoh seringnya sih demensia gitu. Oke. Karena yang demensia juga suka mengalami depresi ya, suka mengalami diem aja ya. Jadi orang berpikirnya, oh lansia jadi suka pendiam ya, oh lansia jadi suka nggak bergaul ya sama orang lain gitu. Oke, sampai sini.